Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan mengulang pelaksanaan konferensi cabang Nahdlatul Ulama ke-7 Kabupaten Wonogiri. Siapa yang akan melaksanakan? Begitu berat bagi kami, terutama di Wonogiri. Kalau PBNU mau mengadakan, silahkan. Hal yang penting bahwa berapa banyak berita kebohongan tentang berdirinya NU di situs-situs resmi milik NU atau Banumnya. Insya Allah saya orang pertama yang mengkritisi Abah Lutfi. Insya Allah saya juga yang siap menantang pada saat itu terhadap apa yang disampaikan oleh Faisal Asgaf. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Sejak bergulirnya kajian nasab kaum Ba'alwi yang kemudian berkesinambungan pula atau berkelindan pula dengan pelurusan sejarah, walaupun sebenarnya pelurusan sejarah itu sudah lama kami lakukan, tetapi intensitasnya itu memang meningkat ketika adanya kajian nasab yang satu diantaranya dipeloporoi oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Badani. Ada hal yang membuat kami khawatir ya, atau saya secara pribadi prihatin, khawatir ada gesekan antara kita dengan kita, antara kaum yang disebut muhibbin dengan kaum yang netral. Dan terlebih yang saya khawatirkan juga adalah pengurus struktural di tubuh NU, lembaga bahkan Banumnya. Karena saya sendiri kan ada di lingkungan NU, termasuk di salah satu Banum. Bagaimana kawan-kawan kami sebagai pengurus diantaranya memang muhibbin ya. Dan ini kita bisa melihat dari berbagai hal sejak kami mengkritisi pengaburan sejarah NU oleh Abah Lutfi bin Yahya 2017 yang lalu. Bagaimana saya mendapatkan respon, bagaimana saya ditentang, bagaimana saya dikecam. Berarti kan dia muhibbin kan gitu ya, gampangannya seperti itu. Nah, belakangan kekhawatiran itu tak bisa dipungkiri terjadi betul, bahkan intensitasnya kian meningkat. Kalau saya hitung setidaknya dari pemecatan Dr. Soleh Bechari ya, akibat pernyataan beliau. Bagi saya sah-sah saja barangkali kalau memang Dr. Soleh ada kesalahan, tetapi apakah harus seperti itu? Dan apalagi dalam situs pemberitaan, masalah pribadi Dr. Soleh juga dibawa-bawa oleh Pak Sekjen PBNU ya. Dari sini terus bergulir sampai ke Imad juga ya, walaupun tidak dipecat secara resmi, tapi tiba-tiba namanya hilang dari catatan atau kepengurusan lembaga Bahsul Masail NU. Kemudian belakangan ada instruksi dari PBNU yang berkaitan dengan PWILS ya, yang ini akhirnya mendapatkan respon dari Kiai Sepuh NU, yakni Kiai Haji Asep. Kiai Haji Asep ini adalah putra dari Kiai Haji Abdul Halim Lui Munding. Bagaimana ini antara pengurus, ya pengurus PB, dikritisi oleh putra pendiri. Ini terenyuh. Jujur, saya itu terenyuh. Ya Allah, kenapa ini terjadi? Kenapa di antara kita akhirnya bertengkar dengan kita? Para pemirsa sekalian, buku yang ada di tangan saya ini sekilas pernah saya ulas. Judulnya adalah Konflik Elit PBNU Seputar Muktamar. Buku ini menjadi acuan saya di dalam menelaah persoalan, katakanlah perseteruan antar pengurus, antar elit, dan bahkan antar elit dengan pengurus yang di bawah. Buku ini ditulis oleh Kiai Haji Khairul Anam. Ini buku tua aslinya ya, di mana beliau mengcapture persoalan yang terjadi di tubuh PBNU sejak masa Kiai Haji Idham Khalid sampai masa Gus Dur. Dari semua konflik yang ada ini, sifatnya secara umum bisa dikatakan bahwa Kiai NU itu aslinya adalah demokratis. Tetapi puncak persoalan ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid sudah tidak dikehendaki oleh Orde Baru, lalu memasukkan tokoh yang bernama Kiai Abu Hasan, kurang lebih demikian yang ada di sini. Inilah perseteruan yang tanpa ada jalan keluar. Kalau semuanya dari Kiai Idham Khalid dengan Subhan ZE sampai Gus Dur dengan Kiai As'ad Samsul Arifin, semua persoalan antar elit ini selesai dengan baik, husnul khotimah, kecuali persoalan yang terjadi antara Gus Dur dengan Abu Hasan menurut Kiai Haji Khairul Anam. Nah, kembali lagi kepada persoalan yang mengiringi adanya diskursus nasab. Belum lama ini
saya mendapatkan kiriman surat, di mana surat ini ditujukan kepada NU Wonogiri, Jawa Tengah, yang inti isinya adalah menganulir atau membatalkan ketua terpilih. Saya bacakan singkat saja. Di sini menjawab surat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri nomor sekian-sekian. Item-itemnya adalah: 1. Pengurus besar Nahdlatul Ulama telah melakukan evaluasi terhadap hasil konferensi cabang Nahdlatul Ulama ke-7 Kabupaten Wonogiri dan menyimpulkan bahwa ketua terpilih tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 huruf E dan pasal 71 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta pasal 4 huruf C Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 3 tahun 2005 tentang syarat menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama. Kedua, surat putusan pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang pengesahan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri masa khidmat 2005-2030 tidak dapat diterbitkan karena ketua terpilih terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas. Pengurus besar Nahdlatul Ulama akan mengulang pelaksanaan konferensi cabang Nahdlatul Ulama ke-7 Kabupaten Wonogiri dengan agenda pemilihan ketua dan penyusunan formatur sesuai ketentuan pada pasal 39 ayat 4 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 9 tahun 2005 tentang permusyawaratan. Intinya di situ ya. Dan ketua terpilih itu adalah Kiai Mubarak. Kita tahu Kiai Mubarak belakangan ini sejak adanya diskursus nasab ya, beliau sangat vokal mengkritisi. Beliau juga menjadi pengurus di Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWI-LS. Inilah saudara-saudaraku sekalian yang membuat saya, mungkin juga Anda, miris melihatnya. Kenapa harus seperti ini? Apakah karena Kiai Mubarak? Apakah karena Dr. Soleh Bechari? Apakah karena Kiai Imad? Ini adalah tokoh-tokoh yang konsen dalam persoalan nasab kaum Ba'alwi sehingga diperlakukan seperti itu. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul sehingga sebagian dari kaum Nahdien sendiri telah memvonis ketum bahkan Rois Amnya begini dan begitu. Ini kan miris. Persoalannya itu adalah pelurusan sejarah. Persoalannya itu adalah pelurusan nasab. Kenapa akhirnya di antara kita yang bertengkar, bahkan antara struktur di kepengurusan Nahdlatul Ulama, miris sekali. Sebelum lebih lanjut, saya akan putarkan dari apa yang disampaikan oleh PBUNU tadi. Kemudian Ketua Panitia Konferensi Cabang NU Kabupaten Wonogiri, yakni Kiai Haji Najmul Fatah, menyampaikan statementnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Panitia Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri menyampaikan kepada warga NU di Kabupaten Wonogiri bahwa pelaksanaan konfercap berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun. Akan tetapi pada hari yang kemarin saya terkejut dengan adanya surat dari PBNU yang menyatakan bahwa ketua terpilih harus diganti atau diadakan konfercap ulang. Padahal pada saat konfercap yang hadir pada saat itu juga ketua PBNU dan Khatib Suriah PBNU yang memimpin langsung. Dan administrasi persyaratannya juga sudah diteliti dan tidak ada masalah dan dinyatakan bisa dilanjutkan. Namun surat yang datang itulah yang menjadi saya jadi terkejut. Mengapa demikian? Karena sudah lama kita nanti SK-SK nggak datang, ternyata yang ada adalah surat cinta yang berujung untuk mengadakan konferensi ulang. Padahal konferensi ulang itu tidak semudah yang dibayangkan. Harus mendatangkan MBC, mengadakan surat undangan, membuat LPJ kembali. Maka dari itu teman-teman, khususnya panitia konfercap, kami tidak habis pikir. Monggo kalau nanti ada konfercap, siapa yang akan melaksanakan? Begitu berat bagi kami, terutama di Wonogiri. Kalau PBNU mau mengadakan silahkan, mengadakan sendiri, mengajak kepada MBC yang mau, dan kami terserah.
Yang penting kami menyampaikan bahwa pada saat konferensi cap itu, padahal pada saat konferensi cap kita ada calon 3 yang memenuhi syarat adalah 1, sehingga ditetapkan secara aklamasi, yakni beliau Bapak Haji Mubarok. Dan ternyata tidak tahu kenapa kok ada surat yang muncul hari kemarin. Monggo teman-teman disikapi nggih, saya tidak akan berpolemik dan mempunyai usul-usul, tapi saya serahkan semuanya. Terima kasih Kiai, semoga nanti ketika saya ke Wonogiri bisa sowan ke panjenengan ya, termasuk kepada Kiai Tri Mubarak. Saya hanya kenal lewat WA, tidak pernah sowan ke beliau, belum pernah sowan ya, walaupun saya sudah beberapa kali ke Wonogiri karena ada pekerjaan yang berkaitan dengan sosial ya. Wonogiri yang sering kami datangi adalah daerah Paranggubito, daerah yang sulit air ya. Mudah-mudahan sekarang udah nggak sulit lagi. Dan sebagai orang yang sering ke Wonogiri, tidaknya sedikit banyak mengetahui bagaimana karakteristik masyarakat NU di sana dan tantangannya juga. Di sejumlah wilayah kecamatan yang saya tahu, NU banyak tergerus, kalah, kasarnya katakanlah kalah gitu dengan ormas yang lain, yang mana alirannya atau fahamnya tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kan tantangan bagi kiai-kiai NU yang ada di sebagian wilayah di Wonogiri, mungkin juga sebagian besar di negeri ini ya, penuh dengan tantangan untuk tetap bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tegak sebagaimana diajarkan oleh Wali Songo dan para pendahulunya, yang kemudian terangkum semua itu dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita turun ke bawah, bagaimana sulitnya mereka, beliau-beliau ini bagaimana. Nah, kemudian ada kiai yang konsen, lalu pemilihan beliau untuk kesekian kalinya, entah yang kedua mungkin ya, Kiai Mubarok ini dianulir. Padahal dalam pemilihan itu atau dalam konferensi itu juga dihadiri oleh perwakilan PBNU. Inilah yang mesti kita sikapi bersama, karena apabila kita melihat kaitannya dengan nasab, dengan sejarah, dua ini adalah penelitian. Sikapi pula dengan penelitian, kan begitu. Dan hal yang penting bahwa sejarah NU sendiri sudah diobok-obok. Bukan hanya NU, Ansor juga. Ketokohan kiai-kiai NU juga. Sanad keilmuan kiai-kiai NU juga telah banyak dikaburkan. Atau kita tidak perlu terlalu meluas lah. Cukup sejarah NU. Berapa banyak berita kebohongan tentang berdirinya NU di situs-situs resmi milik NU atau Banungnya. Sudahkah itu dihapus? Sudahkah itu diberikan penjelasan? Apakah cukup dengan penarikan buku yang menulis sejarah bohong NU yang diterbitkan oleh lembaga Ma'arif? Padahal buku-buku serupa itu tidak hanya diterbitkan oleh lembaga pendidikan Ma'arif, juga ada buku-buku umum. Bagaimana hal ini? Menurut panjenengan Pak Yai, mohon maaf kalau saya agak ngegas, karena saya merasa orang NU sehingga saya tergetar hati untuk menyampaikan hal ini, bahkan jauh-jauh hari sebelum ada persoalan nasab. Insya Allah saya orang pertama yang mengkritisi Abah Lutfi. Insya Allah saya juga yang siap menantang pada saat itu terhadap apa yang disampaikan oleh Faisal Asgab berkaitan dengan cacian dia terhadap Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mohon maaf, berikan masukan yang konstruktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.